catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, udah tahu ya, kali ini kita akan masuk ke bab sistem peredaran darah. Pada kali ini kita mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir nih kali ini? Nanti teman-temannya yang belum hadir dikasih tahu ya. Nanti kali ini pelajarannya sistem peredaran darah khususnya untuk organ jantung sendiri. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Bapak ulang dulu. Darah adalah sebuah alat transportasi. Di mana alat ini akan berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung untuk pertukaran sebuah gas, yaitu gas O2 dan CO2. Ya, sebelumnya mari kita simak video yang Bapak tampilkan berikut ini. The heart is a muscle about the size of your fist. It lies behind and to the left of your breastbone or sternum. The purpose of the heart is to pump blood through blood vessels, arteries, and veins to all parts of your body. The inside of the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called the atria and are collection chambers for blood. The bottom 2 chambers are called the ventricles and receive the blood from the atria and pump it to the lungs and the body. The chambers are separated by valves, which control the direction of blood flow. There are 4 valves: tricuspid, pulmonic, mitral, and aortic. Circulation begins at the right side of the heart, where blood from the body comes to the right atrium. This blood passes to the right ventricle, where it is pumped to the lungs to receive oxygen. Once it receives oxygen, it flows to the left atrium, and then to the left ventricle, where it is pumped to the aorta and the rest of the body. On the right side of the heart, the tricuspid valve separates the right atrium and the right ventricle, allowing blood to enter the ventricle but not flow backwards to the atrium. Blood flows through the pulmonic valve to go to the lungs. On the left side of the heart, the mitral valve separates the left atrium and the left ventricle. Blood flows from the left ventricle to the aorta through the aortic valve and to the rest of the body. Arteries carry blood with oxygen and other nutrients throughout the body. Veins take blood back to the heart, which pumps it to the lungs to be oxygenated. The heart arteries, coronary arteries, provide oxygen and nutrients to the heart muscle. The right coronary artery supplies blood to the bottom and the back of the heart. The left coronary artery splits into 2 vessels. One branch supplies blood to the front of the heart. The other branch delivers blood to the left side of the heart. An electric system transmits signals throughout the heart to control its pumping. The electrical signal starts in the sinoatrial or SA node, which is located in the upper portion of the right atrium and is known as the natural pacemaker of the heart. The electrical signal passes down to the lower chambers of the heart via the atrioventricular or AV node, which controls the signals so the atria contract before the ventricles. In the ventricles, pathways carry the signal throughout the muscle so that they contract at the same time to pump. Tentang organ jantung. Jantung atau yang biasa disebut cor dalam bahasa Latinnya itu memiliki 4 rongga. Di mana rongga-rongga tersebut ini mempunyai otot
jantung. Nah, yang hebatnya lagi, otot jantung ini bekerja seperti otot polos tetapi mempunyai karakteristik seperti otot lurik. Lanjut, kita akan membahas rongga dalam jantung. Yang kita ketahui ada 4 rongga ya. Apa saja? Ya, rongga yang terdapat dalam jantung ada 4. Biasa kita sebut dengan serambi dan bilik. Serambi ada 2, serambi kanan dan kiri. Begitu pula bilik kanan, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nama lain dari serambi adalah atrium dan nama lain bilik adalah ventricle. Ya, nanti bisa dicatat ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Terus ada pembuluh dalam jantung. Kita membahas tentang pembuluh darah pada jantung sendiri atau sistem peredaran darah. Ada arteri koroner, itu untuk paling utama yaitu pertukaran O2 di sel tubuh. Jadi nanti yang melakukan pertukaran dari jantung, darah itu akan menuju sel-sel tubuh dengan melalui pembuluh darah yang namanya arteri koroner untuk bertukar CO2 bertukar dengan O2. Terus ada vena cava superior, yaitu membawa darah kayak O2 atau kayak CO2 atau kurang O2-nya ke jantung. Jadi dari sel-sel tubuh, darahnya ini kurang mengandung O2 atau kelebihan CO2. Dari tubuh ini akan dibawa kembali menuju jantung. Untuk vena cava superior ini lebih condong ke bagian tubuh atas. Dan satu lagi ada vena cava inferior. Sama untuk penjelasannya, tetapi lebih condong ke tubuh bagian bawah. Kita akan membahas vena pulmonalis. Vena pulmonalis sudah diketahui, ini pulmonalis nama lain dari paru-paru. Berarti akan membawa darah yang kaya plus O2 dari paru-paru menuju jantung. Terus ada aorta. Aorta sendiri akan membawa darah yang kaya O2 plus O2, yaitu yang berarti kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ada arteri pulmonalis. Membawa darah kaya O2 ke seluruh tubuh juga, tapi melalui dari ventrikel kiri atau bilik kiri. Fungsi dan macam-macam katup jantung. Yang jelas untuk fungsi dari katup jantung sendiri adalah mencegah aliran balik darah. Dari misalnya darah itu melewati lewat serambi terus menuju ke bilik, tetapi
kenapa tidak bisa balik lagi darahnya? Karena udah ada katup yang mengaturnya. Lah, macam-macam katup sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama katup mitral. Atau yang biasa disebut katup bikuspidalis. Bi yang ada kata bi. Nah, berarti bi ini mempunyai 2 lapis. 2 lapis. Nah, katup ini terletak di antara serambi dan bilik kiri. Untuk kenapa sih ada katup bikuspidalis ini, yaitu untuk mencegah darah kembali ke serambi kiri. Terus ada katup yang namanya katup aorta. Ya, untuk katup aorta sendiri ini nanti berfungsi untuk mencegah darah itu balik lagi ke jantung, karena katup aorta ini berfungsi untuk mencegah dari darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi katup ini juga sangat penting karena mengingat tekanan pembuluh darah pada jantung khususnya di aorta sendiri harus sangat kuat dan ditutup. Selanjutnya ada katup trikuspidalis. Tri yang mempunyai arti 3, berarti mempunyai 3 lapis atau 3 selaput, di mana katup ini terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Terus ada katup pulmonalis. Katup pulmonalis sendiri berada di bilik kanan dan arteri pulmonalis. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa belajar lagi di buku paket ya. Terus untuk lebih lanjutnya nanti akan ada tugas yang Bapak kasih ke kalian. Untuk katup sendiri sudah jelas tadi Bapak jelaskan, mencegah terjadinya balik atau darah kembali lagi menuju jantung, seperti katup pulmonalis yang terletak di bilik kanan dan arteri pulmonalis. Berarti katup ini mencegah darah kembali yang menuju paru-paru datang lagi ke jantung, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Bapak simpulkan pelajaran pada kali ini. Jadi jantung merupakan sebuah organ yang berada di sistem peredaran darah manusia yang sangat berfungsi sekali, dan apabila tidak ada jantung kita tidak bisa hidup ya. Untuk jantung sendiri memiliki macam-macam
katup yang untuk mencegah terjadinya aliran balik darah menuju jantung lagi. Dan tadi dijelaskan juga di sini ada namanya macam-macam pembuluh darah yang terletak pada jantung. Sekian namanya pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum pelajaran terakhir, Bapak kasih sebuah kuis ya, tolong nanti dikerjakan. Kuisnya itu bisa dikumpulkan nanti saat pertemuan yang akan datang. Bapak ditekan ya soalnya. Yang pertama, sebutkan fungsi jantung dan cara kerjanya. Yang kedua, identifikasi macam-macam katup pada jantung. Tadi kan udah dijelaskan nih, masih hafal ya? Nanti dijelaskan lagi yang lebih spesifik jelas. Ya, untuk lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.